Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang random variables hasil diskusi dari kelompok saya. Anggotanya yaitu Zulaiha Khana Purbaningrum, saya sendiri Ridayani, dan Alia Sabrina. Nah, terus masuk ke materi. Random variables dan probability distributions. Nah, random variable itu apa sih? Nah, random variable atau variabel acak yaitu fungsi yang memberikan bilangan real ke setiap hasil eksperimen atau percobaan. Random variable mempresentasikan hasil yang tidak pasti. Jadi, kalau random variable itu sendiri sesuai dengan namanya yaitu variabel acak. Jadi kita tidak bisa mempresentasikan hasil yang tidak pasti. Contoh misalnya kayak kita melempar koin. Nah, keluarnya koin tersebut tidak bisa kita deskripsikan, jadi itu yang disebut dengan variabel acak. Terus random variables ini sendiri, variabel acak ini sendiri ada terbagi dua, yaitu discrete random variable, yaitu nilai yang diperoleh melalui suatu proses pencacahan dan terhingga. Nah, jadi dia pencacahan dan terhingga ya. Contohnya misalnya jumlah kesalahan pengetikan dan jumlah laptop yang terjual pada periode tertentu. Jadi kita bisa menghitungnya, jadi terhingga bisa kita lihat berapa banyak yang terjual laptop dalam periode tertentu misal. Nah, terus yang kedua ada continuous random variable. Terus itu adalah variabel acak yang kontinu, yaitu nilai yang diperoleh melalui suatu proses pengukuran dan tak terhitung. Contohnya waktu tempuh lab MotoGP dan berat segenggam blueberry, itu tak terhitung ya. Lanjut. Nah, terus random variable itu notasinya apa sih? Nah, di sini random variable adalah dinotasikan dengan X besar. Jadi X kapital yaitu sama dengan random variable, ada simbolnya. Terus ada X kecil. Nah, untuk X kecil itu nilai random variable itu sendiri. Jadi kalau untuk nilainya dia disimbolkan dengan X kecil. Jadi kalau X besar itu random variable, sedangkan X kecil adalah nilainya. Fungsinya apa? Suatu fungsi variabel acak adalah merupakan variabel acak juga. Jika variabel ini simbol random variable adalah variabel acak, maka adalah variabel acak juga. Jadi si random acak ini ya random acak itu sendiri gitu. Lanjut. Terus di sini masuk ke materi selanjutnya, ada distribusi probabilitas, yaitu kumpulan semua probabilitas yang berkaitan dengan variabel acak. Jadi X ini ingat ya, ini simbol variabel acak, adalah distribusi variabel acak X besar atau X besar. Nilainya berkisar antara 0 dan 1. Jadi nilai untuk probabilitas ini, distribusi probabilitas itu tidak lebih dan tidak kurang dari kisaran 0 dan 1. Terus probability distribution atau distribusi probabilitas ini ada dua macam, yaitu discrete probability distributions dan continuous probability distribution. Yang pertama di sini ada distribusi probabilitas dengan variabel discrete acak, ya discrete probability distribution, yaitu distribusi probabilitas dengan variabel acak discrete dijelaskan dengan fungsi massa probabilitas. Nah, probability distribution with discrete random variable ini dibagi dua macam lagi nih. Ada yang mass function, probability mass function, dan kumulatif distribusi function. Nah, di sini untuk yang probability mass functions, jika pada sebuah pengamatan ditampilkan seluruh outcome atau keluarannya, nilainya atau X kecil, yang mungkin dari discrete variable X besar, yaitu X1, X2, bla bla bla, Xn, maka nilai-nilai probabilitas masing-masing discrete variable X besar dinyatakan sebagai, hari ini Px sama dengan variabel acak itu sendiri sama dengan X1, Px sama dengan X2, Px besar sama dengan X3, bla bla bla, Px sama dengan Xn. Atau misalnya di sini ada variabel simbol variabelnya Px1, Px2, Px3, bla bla bla, Pxn. Terus nilai-nilai dari fungsi probabilitas berada dalam interval 0 sampai 1. Sebelumnya sudah dijelaskan ya. Jadi di sini bisa kalau kita lihat 0 kurang dari Px kurang dari 1.
Jadi dia nggak bisa kurang atau lebih dari 0 atau 1. Jadi dia kisarannya antara 0 sampai 1. Terus jumlah seluruh nilai fungsi probabilitas adalah 1, sehingga Px sama dengan 1. Jadi misalnya kita nanti menghitung sebuah studi kasus, dia pasti hasilnya adalah 1, tidak kurang tidak lebih. Lanjut, yang selanjutnya ada cumulative distribution functions, menyatakan jumlah dari seluruh nilai fungsi probabilitas yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai yang dinyatakan sebagai, nah, untuk fx sendiri sama dengan px kurang dari sama dengan x sama dengan x kurang dari px. Nah, di sini bisa dilihat kalau variabel acak itu sendiri untuk distribusi probabilitas kan tidak bisa lebih dari nilainya. Nanti nilainya adalah kisaran dari 0 sampai 1. Lanjut, mean expected value. Nah, nilai dari random variable x, nilai rata-rata. Nah, itu disimbolkan dengan ix. Terus varians didefinisikan sebagai deviasi kuadrat yang diharapkan dari mean untuk discrete random variable. Bisa dilihat ini rumusnya. Lanjut. Nah, di sini ada contoh studi kasus random variables itu sendiri. Bisa kita lihat. Suatu aplikasi e-commerce menjual barang per hari selama 300 hari. Jadi di sini bisa dilihat ada jumlah barang terjual di aplikasi e-commerce terjual dalam sehari. Di sini jumlahnya ada 0. Nah, ada 0. Dan berapa hari barang yang terjual 0 barang itu ada 54 hari. Nah, menghitungnya sama dengan rumus probabilitas. Jadi jumlah hari yang terjual 0 barang itu dibagi dengan jumlah hari keseluruhan. Jadi 54 bagi 300 dan seterusnya. Jadi jumlah barang terjual di aplikasi e-commerce terjual dalam sehari itu ada 1. Itu dalam 117 hari. Nanti 117 dibagi 300. Selanjutnya 72 dibagi 300. Nah, hasilnya di sini bisa dilihat ada untuk X0, jadi barangnya yang terjual 0 ada probability distribution-nya ada 0,18. Terus yang barang terjual 1 0,39, 0,24, 0,14, 0,04, 0,01. Terus totalnya ada 1. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau nilai dari probabilitas itu sendiri, nilai dari variabel acak itu sendiri tidak melebihi dari 1 dan tidak kurang dari 1. Tidak kurang dari 0. Dan kalau misalnya dijumlahkan ini semua hasilnya pasti 1. Kalau misalnya tidak 1 dijumlahkan berarti ada yang salah dari kita sendiri yang menghitung. Tapi kalau misalnya benar itu pasti hasilnya 1. Lanjut. Nah, di sini ada distribusi kumulatif. Nah, dari distribusi kumulatif sendiri ini tadi simbolnya adalah fx. Nah, untuk distribusi kumulatif ini dia menjumlahkan dari nilai probabilitas sebelumnya dengan probabilitas yang ada. Jadi di sini bisa kita lihat untuk penjualan 0 barang itu ada 0,18. Bisa kita lihat sebelumnya kan ada di sini 0,18. Nah, jadi untuk probabilitasnya ada 0,18. Barang yang terjual 1. Nah, hasil sebelumnya adalah 0,39. Jadi ya dari atas ini ditambahkan dengan 0,39. Jadi hasilnya 0,57. Terus 2 ditambahkan lagi dari yang 0,18 tambah 0,39 tambah 0,24. Jadi patokannya yang di sini ya. Patokannya yang di sini. Dari pembagian jumlah terjualnya barang, jumlah hari dan total keseluruhannya. Dan sampai akhirnya di sini 5 barang jual 0,18 tambah 0,39. Nah, di sini hasilnya 1. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya untuk distribusi kumulatif.
Nah, udah selesai materi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga dapat dipahami. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.